Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jorge Martin siap comeback, jalani tes privat RSGP 2025 terbaru. Jorge Martin telah mengalami tahun 2025 yang penuh tantangan sejak meraih gelar juara dunia MotoGP pertamanya pada November lalu. Sang pembalap Spanyol meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan Aprilia. Namun adaptasinya dengan motor dan tim barunya terhenti setelah mengalami kecelakaan Hixide pada pagi pertama tes pramusim. Malang tak dapat ditolak, Martin kembali mengalami kecelakaan saat sesi latihan beberapa hari sebelum balapan pertama musim ini di Buriram. Insiden tersebut mengakibatkan patah tulang tangan yang memaksanya menjalani operasi dan absen dari 2 putaran pembuka MotoGP 2025. Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Martin juga akan melewatkan putaran ketiga di Circuit of the Americas, COTA, yang dijadwalkan pada 28-30 Maret. Namun, dalam perkembangan terbaru, sang pembalap berencana untuk mengikuti tes privat dengan motor RSGP terbaru guna meningkatkan kepercayaan diri dan mempercepat adaptasinya dengan motor baru. Keinginan untuk kembali ke lintasan semakin menggebu-gebu bagi Martin, terutama setelah melihat dominasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Mantan pembalap Repsol Honda yang kini membela Ducati Lenovo tersebut tampil perkasa sejak awal musim, meraih 4 kemenangan dari 2 putaran pertama dan memuncaki klasemen dengan 37 poin. Dalam wawancara dengan Gazzetta, Martin mengungkapkan proses pemulihannya. Bagus, meskipun lebih lambat dari yang saya harapkan. Tetapi sekaranglah saatnya, dan akan salah jika saya terburu-buru, karena itu justru bisa memperpanjang masa pemulihan. Martin disarankan untuk mengistirahatkan tulang skavoid di tangannya yang retak. Cedera ini dikenal sulit sembuh dan bisa berisiko mengancam karir seorang pembalap jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, meskipun hasrat untuk segera kembali sangat besar, Martin memilih untuk berhati-hati dalam proses pemulihannya. Setelah melewatkan seluruh tes pramusim dalam transisinya dari Ducati ke Aprilia, Martin menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan motor barunya. RSGP memiliki karakteristik berbeda dibandingkan Desmosedici GP24 yang dikendarainya musim lalu. Oleh karena itu, sesi tes privat yang direncanakan akan menjadi krusial bagi Martin untuk memahami motor serta mengembalikan performa terbaiknya. Di sisi lain, absen selama 3 putaran berarti Martin akan kehilangan banyak poin dalam perburuan gelar. Namun, dengan ketahanan mental yang kuat dan pengalaman sebagai juara dunia, Martin optimistis bisa segera kembali bersaing di papan atas. Sementara itu, Martin hanya bisa menyaksikan Marc Marquez yang tampil superior di awal musim. Marquez, yang menggesernya dalam perebutan kursi pabrikan Ducati, membuktikan diri sebagai ancaman utama bagi para rivalnya. Marquez diperkirakan akan semakin dominan di COTA, sirkuit yang dikenal sebagai salah satu favoritnya. Jika skenario ini terwujud, maka keunggulan poin Marquez atas Martin dan pembalap lainnya akan semakin besar sebelum Martin sempat kembali ke lintasan. Dengan kondisi ini, langkah Martin untuk menjalani tes privat menjadi semakin penting. Selain sebagai bagian dari proses pemulihan fisik, tes ini juga akan menjadi batu loncatan baginya untuk bisa kembali ke level terbaik dan menantang para rivalnya, termasuk Marquez. Jorge Martin berada di persimpangan penting dalam karirnya setelah mengalami awal musim yang sulit. Cedera tangan yang dideritanya memaksanya untuk bersabar, tetapi rencana menjalani tes privat dengan RSGP terbaru menjadi sinyal bahwa ia siap kembali berjuang. Meskipun tertinggal dalam klasemen dan melihat rivalnya, Marc Marquez, semakin dominan, Martin tidak kehilangan semangat. Dengan strategi pemulihan yang tepat dan adaptasi yang lebih baik dengan Aprilia, peluangnya untuk bangkit di sisa musim masih terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada kapan tepatnya sang juara bertahan akan kembali dan apakah ia mampu kembali bersaing untuk gelar MotoGP 2025. Tardozzi pantau Alex Marquez, alarm bagi Bagnaia di MotoGP 2025. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mencermati kiprah Alex Marquez yang menampilkan performa gemilang pada 2 seri awal MotoGP 2025. Pembalap Gresini Racing itu berhasil finish pada posisi kedua pada seri Thailand dan Argentina,
bersamaan dengan kebangkitan sang kakak, Marc Marquez, yang mendominasi dua balapan awal musim ini. Menurut Tardozzi, Alex adalah pembalap yang membutuhkan waktu untuk berkembang, sebagaimana terlihat dari perjalanannya menjuarai Moto3 dan Moto2 setelah beberapa tahun kompetisi. Dia memang berkembang lebih lambat, tetapi saat mencapai level tertinggi, dia benar-benar siap, ujar Tardozzi seperti dilansir Motosan. Ia juga memprediksi Alex siap bersaing di papan atas musim ini. Alex telah matang, sadar akan kecepatannya, dan memiliki motor yang kompetitif. Saya pikir dia bisa bersaing untuk posisi 3 besar di kejuaraan dunia, tambahnya. Saat ini, Alex berada pada peringkat 2 klasemen sementara dengan 58 poin, unggul atas Francesco Bagnaia, 43 poin, yang berada di posisi ketiga. Pemuncak klasemen dihuni oleh Marc Marquez dengan 74 poin. Dengan situasi ini, ancaman terhadap Bagnaia kian nyata. Bukan tidak mungkin, Alex akan dipromosikan ke tim Ducati Lenovo, mengikuti jejak sang kakak. Prestasi Alex Marquez dalam 2 seri awal musim ini menjadi perhatian utama bagi Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara bertahan MotoGP 2 musim terakhir, mengalami awal musim yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan harapan tim. Dengan hanya mengoleksi 43 poin dari 2 seri, Bagnaia tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez dan bahkan dari Alex. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait masa depan Bagnaia di tim utama Ducati. Jika Alex terus menunjukkan performa impresif, bukan tidak mungkin ia akan dipromosikan ke tim pabrikan untuk menggantikan Bagnaia pada musim 2026. Ducati selalu mencari pembalap yang bisa memberikan hasil terbaik, dan jika Alex dapat mempertahankan konsistensinya sepanjang musim, maka tekanan kepada Bagnaia akan semakin besar. Beberapa analis MotoGP menilai bahwa tekanan ini bisa menjadi pemicu bagi Bagnaia untuk bangkit. Juara bertahan 2 kali tersebut tentu tidak ingin posisinya diambil oleh pembalap lain. Dengan musim yang masih panjang, ia masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan, namun harus segera menemukan solusi atas performanya yang belum stabil di awal musim ini. Tidak hanya bagi Bagnaia, performa Alex Marquez juga bisa menjadi ancaman bagi pembalap Ducati lainnya. Dan jika Alex terus mencatat hasil positif, maka peluangnya untuk masuk ke tim utama Ducati semakin besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah menunjukkan bahwa mereka tidak ragu untuk melakukan perubahan dalam line-up pembalapnya. Contohnya, Jorge Lorenzo yang meskipun memiliki kualitas luar biasa, harus hengkang dari Ducati setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Ducati sangat mengutamakan hasil dibandingkan faktor lainnya. Selain itu, Alex memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan Marc Marquez. Jika Ducati ingin mempertahankan dominasi mereka, menduetkan dua bersaudara Marquez bisa menjadi opsi menarik yang dapat membawa keuntungan bagi tim. Dan jika keduanya berada di tim utama Ducati, dominasi mereka bisa semakin kuat. Bagi Bagnaia, tidak ada pilihan lain selain segera menemukan performa terbaiknya kembali. Ia masih memiliki banyak balapan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pembalap utama Ducati Lenovo. Perubahan strategi dan adaptasi dengan motor baru bisa menjadi kunci bagi Bagnaia untuk kembali ke jalur kemenangan. Ia telah menunjukkan dalam 2 musim terakhir bahwa dirinya bisa bersaing dengan para pembalap terbaik, dan kini tantangannya adalah bagaimana mempertahankan gelar juara dengan tekanan yang semakin besar. Dengan kompetisi yang semakin ketat, persaingan internal di Ducati bisa menjadi faktor yang menentukan siapa yang akan menjadi andalan tim pabrikan di musim mendatang. Jika Alex Marquez terus tampil gemilang dan Bagnaia gagal memperbaiki hasilnya, maka perubahan line-up di Ducati Lenovo pada 2026 bisa menjadi kenyataan. Performa luar biasa Alex Marquez di awal musim MotoGP 2025 telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Dengan hasil impresifnya, Alex menjadi ancaman nyata bagi Francesco Bagnaia yang belum tampil maksimal di 2 seri awal. Jika Alex terus tampil konsisten dan mampu menembus 3 besar klasemen akhir, peluangnya untuk naik ke tim pabrikan Ducati semakin besar. Bagnaia, di sisi lain, harus segera menemukan solusi atas performanya yang belum stabil agar tetap menjadi andalan Ducati. Persaingan internal ini akan menjadi salah satu cerita paling menarik sepanjang musim MotoGP 2025, dan penggemar akan terus memantau bagaimana pergerakan di tim Ducati Lenovo dalam beberapa bulan mendatang.
Marc Marquez menang di MotoGP Argentina 2025, Dani Pedrosa tak terkejut. Pembalap Ducati, Marc Marquez, kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025 yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo pada Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di ajang MotoGP Argentina, mencatatkan 4 kali naik podium tertinggi. Marquez memulai balapan dengan sangat baik, mempertahankan posisinya di urutan terdepan sejak start. Sementara itu, sang adik, Alex Marquez, bersama Francesco Bagnaia berusaha keras untuk memperebutkan posisi kedua. Alex Marquez yang sempat dilewati Bagnaia, berhasil merebut kembali posisinya dengan manuver apik di tikungan. Pada lap keempat, pertarungan antara dua bersaudara ini semakin memanas. Alex Marquez memanfaatkan celah yang terbuka saat Marc melebar di tikungan 2, berhasil menyalip kakaknya dan mengambil alih posisi pertama. Di saat yang sama, Franco Morbidelli berhasil menyalip Bagnaia dan naik ke posisi ketiga. Tak ingin kehilangan posisi puncak terlalu lama, Marc Marquez terus menempel ketat Alex dari posisi kedua. Kedua pembalap dari keluarga Marquez ini masih sulit dikejar oleh Morbidelli, yang berada lebih dari 1 detik di belakang mereka. Sementara itu, Bagnaia yang kesulitan menemukan ritme terbaiknya, semakin tertinggal dengan jarak lebih dari 1,3 detik di belakang Morbidelli pada lap ke-12. Saat balapan memasuki 5 lap terakhir, Marc Marquez kembali menunjukkan keunggulannya. Dengan strategi balapan yang matang, ia berhasil menyalip Alex dan kembali ke posisi terdepan. Setelah menyalip sang adik, The Baby Alien langsung melesat, menciptakan jarak lebih dari 1 detik di depan Alex. Keunggulan tersebut bertahan hingga garis finish. Marc Marquez keluar sebagai pemenang MotoGP Argentina 2025, diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua dan Franco Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Marc Marquez di MotoGP Argentina. Dengan 4 kali kemenangan, ia kini resmi menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit Termas de Rio Hondo. Prestasi ini pun mendapat tanggapan dari mantan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa yang kini berperan sebagai pembalap penguji KTM mengaku tidak terkejut dengan kemenangan Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez adalah pembalap yang sangat kuat, terutama setelah bergabung dengan Ducati dan mengendarai Desmosedici GP24 yang terkenal memiliki performa luar biasa. Saya sudah tidak heran dengan kemenangan Marc di Argentina. Dia adalah pembalap yang sangat berbakat, dan kini dengan Ducati, dia memiliki senjata yang semakin membuatnya sulit dikalahkan. Desmosedici GP24 memiliki keunggulan di banyak aspek, mulai dari akselerasi, kecepatan di trek lurus, hingga daya cengkeram yang sangat baik di berbagai kondisi sirkuit, ujar Pedrosa. Marquez sendiri mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali meraih kemenangan di Argentina. Ia mengakui bahwa balapan kali ini cukup menantang, terutama dalam persaingan dengan adiknya yang tampil sangat kompetitif. Balapan yang luar biasa. Saya harus benar-benar fokus sepanjang balapan, terutama ketika Alex menyalip saya. Dia tampil sangat kuat hari ini. Tapi, saya tahu di 5 lap terakhir saya harus mengambil kesempatan untuk kembali ke depan, dan akhirnya saya berhasil, kata Marquez usai balapan. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif bagi posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan tambahan poin maksimal, ia semakin mengokohkan dirinya dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara itu, Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga memberikan komentar setelah balapan. Alex merasa bangga bisa bersaing ketat dengan kakaknya di barisan depan. Saya merasa senang dengan performa saya hari ini. Bisa bertarung dengan Marc di depan adalah pengalaman luar biasa. Saya akan terus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di balapan berikutnya, ujar Alex. Di sisi lain, Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga merasa puas dengan hasil balapan, meskipun ia mengakui bahwa mengejar duo Marquez bukanlah perkara mudah. Marc dan Alex sangat cepat hari ini. Saya sudah berusaha maksimal untuk mendekat, tapi mereka terlalu kuat. Namun, saya senang bisa naik podium dan mendapatkan hasil yang positif untuk tim, tutur Morbidelli. MotoGP musim 2025 semakin menarik dengan persaingan yang ketat di setiap balapan.
Dengan performa gemilang Marc Marquez di Argentina, para rivalnya harus bekerja lebih keras untuk bisa menghentikan dominasinya di seri-seri berikutnya. Sirkuit berikutnya akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap untuk membuktikan kemampuan mereka dalam perburuan gelar juara dunia. Bos Ducati, Davide Tardozzi, tak percaya Marc Marquez sapu bersih 2 seri pertama MotoGP 2025. Marquez belum pernah sehebat ini. Marc Marquez mencapai level performa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam karirnya di MotoGP. Bergabung dengan Ducati Lenovo Team, pembalap Spanyol itu tampil menggila di 2 seri pertama MotoGP 2025, membuat banyak pihak terkejut, termasuk bos Ducati, Davide Tardozzi. Pada seri pembuka di sirkuit Chang, Thailand, yang digelar pada 28 Februari hingga 1 Maret, Marquez tampil mendominasi sejak sesi kualifikasi. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih pole position, mencatatkan fastest lap, serta menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Penampilan sempurna ini menunjukkan bahwa Marquez langsung klop dengan motor Ducati Desmos edisi GP24 yang baru dikendarainya musim ini. Tak berhenti di Thailand, Marquez kembali menunjukkan dominasinya pada seri kedua di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, ia kembali meraih pole position dan memenangkan sprint race. Keesokan harinya, juara dunia 6 kali itu menegaskan supremasinya dengan meraih kemenangan di balapan utama, sekaligus kembali mencatatkan fastest lap. Dengan hasil ini, Marquez kini bertengger di puncak klasemen dengan total 74 poin, hasil sempurna dari 2 seri awal. Kesuksesan luar biasa ini bahkan membuat Davide Tardozzi terkejut. Manajer tim Ducati yang sudah lama berkecimpung di dunia balap ini mengaku tak menyangka Marquez bisa langsung mendominasi dengan cara yang begitu meyakinkan. Saya tahu Marquez adalah pembalap hebat, tetapi sejujurnya saya tidak menduga dia bisa langsung seperti ini. Ini sesuatu yang luar biasa, ujar Tardozzi dalam wawancara dengan media Italia. Menurut Tardozzi, Ducati memang memiliki motor yang kompetitif, tetapi performa Marquez di atas lintasan menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar keunggulan teknis. Kita berbicara tentang seorang pembalap yang punya mentalitas pemenang sejati. Dia baru saja bergabung dengan tim, tetapi terlihat seperti sudah bertahun-tahun mengendarai motor ini, tambahnya. Tak hanya Tardozzi, beberapa pembalap lain juga mengakui bahwa Marquez berada di level yang berbeda saat ini. Francesco Bagnaia, rekan setimnya yang juga juara bertahan MotoGP, mengakui bahwa Marquez memiliki kecepatan luar biasa. Saya melihat datanya, dan yang dilakukan Mar itu gila. Dia sangat cepat di setiap sektor. Saya harus bekerja lebih keras untuk bisa menyainginya, ujar Bagnaia. Di sisi lain, Jorge Martin yang kini membela tim Aprilia Racing juga mengakui ketangguhan Marquez. Kami semua tahu bahwa Mar adalah pembalap berbakat, tetapi ini lebih dari itu. Dia terlihat sangat percaya diri dengan motor Ducati dan itu membuatnya sulit dihentikan, kata Martin. Marquez sendiri merespons pencapaiannya dengan penuh kebahagiaan, tetapi tetap rendah hati. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Ducati telah memberikan paket motor yang luar biasa, dan tim bekerja sangat keras untuk membuat saya merasa di rumah sejak hari pertama. Saya menikmati balapan saya, tetapi musim masih panjang, jadi saya tidak ingin terlalu larut dalam euforia ini, kata Marquez setelah kemenangan di Argentina. Dengan 2 seri awal yang sempurna, pertanyaan besar kini muncul, apakah Marquez bisa terus mendominasi musim ini dan meraih gelar juara dunia ke-7-nya di kelas para raja? Jika performanya tetap konsisten, bukan tidak mungkin Marquez akan mencatatkan rekor-rekor baru bersama Ducati. Seri berikutnya akan berlangsung di sirkuit Austin, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu trek favorit Marquez. Jika ia kembali menang di sana, maka tak ada lagi keraguan bahwa musim ini bisa menjadi miliknya. Namun, pesaing-pesaing seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio tentu tak akan tinggal diam dan akan mencari cara untuk menghentikan dominasi Marquez. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi Marc Marquez sudah membuat pernyataan besar. Dan bagi Davide Tardozzi serta seluruh penggemar MotoGP,
Ini adalah pemandangan yang luar biasa, bahkan sulit dipercaya. Saya pernah melihat banyak juara, tetapi ini adalah salah satu performa terbaik yang pernah saya saksikan, pungkas Stardust Z.